Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Crossway, selamat hari Minggu. Puji Tuhan kita masih bisa berkumpul untuk mendengarkan khotbah dan memuji menyembah Tuhan walaupun kita berada di rumah masing-masing. Aku undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri, bertepuk tangan, dan bergabung untuk memuji menyembah Tuhan. Mari kita menyanyikan denganmu Tuhan. Kejadian 1 ayat 26 dan 27 berbaca, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka.
Ayat ini menceritakan bagaimana Tuhan membuat kita serupa seperti Dia. Walaupun kita tidak akan pernah bisa menjadi sempurna sepertinya, kasih Tuhan akan selalu mencukupi diri kita. Marilah kita mengutamakan Tuhan di hati kita, di hidup kita, dan di setiap langkah kita. Sebelum kita mendengarkan firman hari ini, aku mengundang Bapak Ibu Jemaat untuk bergabung dan menyanyi pujian terakhir. Mari kita menyanyikan Jadi Sepertimu. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu.
Shalom dan selamat pagi sidang jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, oleh karena anugerahnya kita bisa beribadah pada pagi hari ini. Itu semua karena anugerahnya ya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang tujuan Allah menciptakan manusia. Tujuan Allah menciptakan saudara dan saya. Sudah 2 minggu berturut-turut saya menyampaikan tentang khotbah tentang eskatologi, yaitu khotbah tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman atau menjelang akhir zaman. Pada seri pertama saya sudah berbicara tentang rapture, di mana gereja diangkat. Dan seri yang kedua saya berbicara tentang gereja yang siap dan gereja yang tidak siap diangkat. Saudara, pengangkatan itu satu peristiwa yang sangat penting dan akan terjadi. Dan demikian juga gereja yang tidak diangkat akan terjadi. Oleh sebab itu saudara-saudara, kalau kita tahu Tuhan Yesus akan mengangkat gerejanya, maka sebelum itu terjadi kita perlu mempersiapkan diri kita. Semasa atau semasih kita ada di dunia ini. Nah, saudara-saudara, dengan kata lain, setiap hari kita harus bersiap-siap untuk menyambut kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih, ayat firman Tuhan yang saya ambil sebagai dasar daripada khotbah saya ambil dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, kemudian Pengkhotbah 3 ayat 11. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa, menyerahkan ibadah kita dan menyerahkan diri kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mau serahkan ibadah ini, biarlah Engkau memimpin dari awal, pertengahan, sehingga akhirnya. Biarlah juga Engkau menolong kami untuk merenungkan dan mengerti firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu supaya dia menyampaikan isi hati-Mu, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, sehingga akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara, mengingat kita berbicara soal kerajaan surga, saya teringat akan cerita yang pernah terjadi sebagai satu ilustrasi. Pada suatu ibadah, seorang pendeta ingin melakukan sesuatu terhadap salah satu anggota majelis yang sering tidur di gereja, karena kebetulan seorang majelis biasanya para majelis duduk di depan dan berhadapan dengan jemaat. Nah, saudara, berminggu-minggu lamanya majelis itu selalu tidur. Kemudian istri dari pendeta itu berkata, kamu harus berbuat sesuatu supaya dia tidak tidur lagi. Dia cari hikmat, kemudian dia menemukan satu cara bagaimana membuat seorang majelis itu tidak tertidur lagi. Akhirnya saudara-saudara, begitu ibadah mulai, kemudian hampir pertengahan majelis itu tidur. Kemudian pendeta itu diberikan inspirasi. Dia bertanya kepada jemaat, dia bertanya begini, siapa yang ingin masuk surga, silahkan berdiri. Dengan suara lembut dia berkata, siapa yang ingin masuk surga, silahkan berdiri. Sudah tentu yang tidak tidur semua berdiri, saudara-saudara. Kemudian dia suruh jemaat duduk semuanya. Kemudian pertanyaan yang kedua, siapa yang ingin masuk neraka? Sambil memukul mimbar dia berkata, silahkan berdiri. Saudara tahu siapa yang berdiri? Yang berdiri itu adalah anggota majelis yang tidur tadi. Nah, pesan moral di sini, orang Kristen yang tertidur secara rohani, pada saat Tuhan Yesus akan datang, mereka akan ketinggalan. Biarlah kita berjaga-jaga,
siap sedia menanti kedatangan Tuhan. Nah, saudara, firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 1:26 berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan seluruh bumi di atas segala binatang melata dan seterusnya. Saudara, kita melihat kemudian Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, di situ kita melihat ia memberikan kekekalan dalam hati manusia, ya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kedua firman ini, ya, manusia diciptakan segambar dengan rupa Allah. Kemudian dalam Pengkhotbah dikatakan Allah memberikan kekekalan dalam hati manusia. Ini dua ayat ini sudah jelas menggambarkan bahwa kita itu makhluk kekal, punya tujuan yang kekal. Sehingga dalam kehidupan kita akan senantiasa berpikir tentang kekekalan, karena Allah itu kekal, kita akan bersama dengan Allah di dalam kekekalan. Saudara, Mark Twain berkata, two most important days in life, the day you are born and the day you discover why. Ya. Dua hari yang sangat penting dalam hidup, hari saudara lahir dan hari saudara menemukan mengapa. Nah, saudara, apakah saudara ingin tahu mengapa Allah menciptakan saudara dan menaruh saudara di bumi ini? Saya rasa kita semua ingin tahu, ya. Saudara ingat, Allah tidak pernah menciptakan sesuatu termasuk saudara dan saya tanpa tujuan. Misalnya, matahari, bulan, bintang, ya, bintang-bintang dan lain-lain, termasuk binatang yang kita tidak sukai, semua punya maksud. Termasuk orang-orang yang kadang-kadang kita tidak sukai, ada maksud. Entah itu benda, entah itu barang. Segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan dengan maksud. Ada satu cerita, konon ceritanya itu satu keluarga tinggal di pinggir kolam. Ya. Setelah tinggal, dia membeli rumah itu, kemudian dia tidak tahu. Memang pemandangannya indah, tapi ketika malam hari, ada hari-hari tertentu, kodok-kodok bersuara, ya, bersuara dan sangat mengganggu dia tidur. Akhirnya dia jengkel sekali, suaminya jengkel sekali, ya. Jadi bapak itu kemudian berpikir bagaimana caranya memusnahkan kodok-kodok ini supaya tidak mengganggu dia tidur. Nah, saudara-saudara yang kekasih, apa yang terjadi? Dia kemudian bangun dan duduk di pinggir kolam. Kemudian tiba-tiba serangga bermunculan dari kolam itu, dan dari mana-mana sang kodok-kodok pun keluar dari kolam itu dan memakan serangga-serangga yang ada. Kebetulan bapak ini tidak suka beberapa serangga, karena ada serangga yang makan sayur-sayuran, ada serangga seperti nyamuk, lalat, dia sama sekali tidak suka. Nah, saudara melihat kejadian itu, sang kodok-kodok memakan serangga-serangga itu, akhirnya dia berpikir, wah, rupanya kodok-kodok ini mempunyai tujuan yang penting, menolong saya mengurangi jumlah serangga yang merusak. Dan saudara-saudara, setelah melihat kejadian itu, bapak itu akhirnya tidak lagi membenci kodok-kodok itu, tetapi jatuh cinta dan senang. Dia tidak lagi terganggu dengan suara kodok malam hari, tetapi dia menikmati, dia anggap itu sebagai lagu-lagu yang indah. Dan saudara-saudara, pesan moral dari cerita ini, kadangkala ada perkara-perkara yang tidak kita sukai, ya. Namun ternyata mempunyai tujuan yang baik. Jadi segala sesuatu yang
diciptakan Allah mempunyai tujuan tertentu. Kadangkala ada orang-orang yang tidak kita sukai, mungkin seperti tetangga kita atau orang-orang tertentu di gereja atau bahkan keluarga kita, tetangga, anak-anak kita, suami kita, istri kita, ya, dan lain sebagainya. Tetapi ternyata saudara-saudara, semua itu sesuatu yang annoying kita bisa menjadi berkat buat kita. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita melihat mengapa Allah menciptakan kita dan ditempatkan di bumi. Ya, ini satu pertanyaan. Saya tidak tahu, saudara, tetapi saya pernah merenung. Ya, saya pernah merenung dan bertanya-tanya. Pertanyaan yang muncul dalam pikiran saya saat itu, apa sih tujuan Allah menciptakan manusia dan menaruh di bumi ini? Kalau memang ada sorga, mengapa Allah tidak taruh saja kita di sorga sehingga kita tidak mengalami kesengsaraan di bumi ini? Nah, saudara, setelah merenung dan merenung, pertanyaan itu akhirnya terjawab ketika saya mempelajari Alkitab secara terus-menerus. Ternyata Alkitab menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersulit sekalipun dalam hidup ini. Saudara, jawaban masalah hidup manusia, ya ini, catat, jawaban masalah hidup manusia harus dimulai dari Allah. Dia adalah sang pencipta, bahwa karena itu saudara-saudara, kita tidak akan mengerti diri kita karena kita bukanlah oknum yang menciptakan diri kita. Hanya Allah yang dapat mengatakan siapa diri kita. Di dalam kitab Kolose, saudara perhatikan di sana, kitab Kolose, ayat 1:16, ya, pasal 1:16 dikatakan, membaca sana, karena di dalam Dia, di dalam Yesus, telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu, termasuk saudara dan saya, diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Luar biasa, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Hidup kita di dunia sangat terbatas. Mungkin kita bisa hidup 75 tahun. Mungkin kita bisa 100 dan lebih. Dibandingkan dengan hidup kita nanti di surga yang tidak terbatas, kekal. Di mana kita akan hidup dalam kekekalan. Kalau demikian, saudara-saudara, apa tujuan kita di dunia ini? Firman Tuhan memberitahukan kita bahwa hidup kita sekarang ini adalah persiapan untuk hidup di masa yang akan datang di dalam kekekalan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, banyak orang bertanya, ya, banyak orang bertanya, bagaimana kira-kira nanti hidup di sorga? Apakah yang kita akan lakukan, ya? Apakah yang kita akan lakukan di sana? Kadang-kadang ada orang membayangkan, wah, di sorga itu boring katanya, membosankan. Masa tiap hari menyembah dan menyembah dan menyembah. Saudara, itu bayangan kita. Tapi Alkitab tidak berbicara demikian di sorga itu. Jadi saudara, pertanyaan tersebut dapat kita temukan dalam Alkitab. Pada kesempatan ini saya akan memberikan 4 pokok yang sangat perlu kita
tahu untuk persiapan kita sebelum kita masuk surga. Yang pertama, saudara-saudara, mari kita melihat. Yang pertama, kita direncanakan bagi kesenangan Allah. Ya, kita direncanakan bagi kesenangan Allah. Saudara, mengapa Allah menciptakan dunia termasuk kita? Secara singkat, ya saudara, secara singkat jawabannya adalah untuk kemuliaan Allah. Dalam kitab Yesaya, pasal 43 ayat 6b sampai 7, dikatakan di sana, bawalah anak-anakku, laki-laki dan dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang dibentuk dan yang kuciptakan. Yang kubentuk dan yang kuciptakan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bila tujuan Allah menciptakan kita untuk kemuliaannya, maka jelas Allah ingin agar kita hidup menyukakan hatinya, menyenangkan hatinya. Kita menyukakan hati Allah. Ini memberikan indikasi bahwa Allah tersenyum melihat kita sebagai anak-anaknya yang bisa menyukakan hatinya. Saudara, pertanyaan, apa yang membuat Allah tersenyum atau bahagia? Pernah enggak saudara pikirkan, apa yang saudara dapat lakukan yang membuat Allah tersenyum dan berbahagia? Paling tidak, saudara-saudara. Yang pertama, mari kita melihat. Ada 3 alasan. Alasan pertama, bila kita menyembah Dia. Oh, saudara-saudara, ini rahasia yang sangat penting yang kita tahu. Alkitab berkata bahwa Allah tidak suka bila kita menyembah Allah lain. Ia mau agar kita menyembah Dia satu-satunya sebagai Tuhan, sebagai Allah kita. Hal tersebut masuk akal, saudara-saudara, karena Dia menciptakan kita. Saya berikan contoh. Coba saudara bayangkan misalnya istri saya masak masakan yang enak, ya. Tetapi kalau saya memuji tetangga saya masakannya lebih enak, ya, jelas istri saya tidak akan senang. Demikian juga saudara-saudara, Allah itu menciptakan kita. Allah menciptakan segala sesuatu baik untuk kita. Tetapi kalau kita tidak memuji Dia, bahkan justru memuji oknum lain, ilah-ilah lain, kita menyembah Allah-Allah lain, pasti Allah tidak akan senang. Maka Tuhan berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kita harus ingat, saudara, bahwa menyembah Tuhan bukan saja dilakukan di bumi, tetapi juga di surga nanti. Itu yang kita akan lakukan. Jadi alangkah baiknya, saudara-saudara, bila kita mempersiapkan diri untuk belajar menyembah Dia. Sekarang ini, semasa kita di bumi, firman Tuhan dalam kitab Wahyu, kalau saudara lihat di sana, kitab Wahyu, dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat 11, ya, kitab Wahyu 4 ayat 11, dikatakan bahwa ke-24 tua-tua dalam penglihatan Yohanes berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa." Lihat, perhatikan kata sebab. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh
karena engkaulah, karena kehendakmu, semuanya itu ada dan diciptakan. Saudara, bila saya, kalau saya berikan contoh ya, bila saya menciptakan lagu yang bagus, maka secara logika sayalah yang mendapat pujian itu. Ya, secara logika karena saya menciptakan lagu itu. Contoh lain, jika anak-anak kami hidup dengan baik di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah komunitas, maka orang lain akan memuji kami. Itu wajar. Tetapi sebaliknya, bila mereka nakal dan berbuat sesuatu yang jahat, maka hati kami akan merasa sangat sedih karena orang-orang akan mencemooh kami. Demikian juga dengan Allah. Karena Dia menciptakan segala-galanya, maka Ia layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Itulah sebabnya sering kita berkata, puji Tuhan. Ya, kalau kita melakukan satu atau terjadi sesuatu, kita bilang puji Tuhan, haleluya. Itu satu pujian ekspresi yang kita sampaikan kepada Allah yang mengasihi, yang kita sembah. Saudara yang kekasih, Wahyu, ya kata-kata dalam Wahyu pasal 4 ayat 11 yang sudah saya bacakan tadi adalah satu ungkapan pada saat kita menyembah Tuhan. Ada banyak lagu-lagu yang ditulis dan dari ayat-ayat dalam Wahyu ini khususnya. Dan juga kita bisa ingat lagu-lagu Glory, glory, haleluya. Itu ditujukan kepada Allah, ya. Karena Allah memang patut disembah, patut dipuji. Saudara, penyembahan adalah perkara yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Karena itu, bila kita menyukakan hati Allah, lihat apa yang akan Ia lakukan kepada kita. Jadi, menyembah itu sesuatu yang menyukakan hati Allah. Mazmur. Kita lihat Mazmur pasal 149 ayat 4 dikatakan, sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Jadi saudara-saudara, Allah akan memahkotai orang-orang yang hidup dengan rendah hati dengan keselamatan. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara-saudara. Pertanyaan, saudara-saudara, bila saudara adalah orang tua yang punya anak-anak, seberapa banyak saudara menerima kesukaan dari anak-anak saudara? Misalnya, ketika anak-anak masih bayi, saya teringat waktu anak-anak kami masih bayi. Waktu mereka meresponi dengan senyum, waktu mereka bisa memanggil daddy, mami, ya. Sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita tetap menjaga hidup kita agar kita tetap rendah hati sehingga Allah akan senantiasa tersenyum melihat kita. Saudara, sebagaimana anak-anak kita bisa membuat kita tersenyum, mari juga kita berusaha sebagai anak-anak Tuhan membuat Tuhan itu tersenyum dan bahagia. Yang kedua, saudara-saudara, bila kita hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya, itu sesuatu yang menyenangkan. Efesus 1:4 berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dengan kata lain, saudara-saudara, yang Tuhan butuhkan dari kita adalah karakter kita, hidup kita. Kehidupan yang mencerminkan karakter Allah. Kata kudus dalam bahasa Yunani, hagios, yang artinya suci, murni, dan layak.
Lawan kata kudus adalah kotor, saudara-saudara. Secara sederhana kata kudus juga berarti berbeda. Jadi hidup kita harus berbeda dengan dunia ini. Beberapa faktor yang berbeda antara lain, Tuhan kita berbeda dengan apa yang disembah oleh agama-agama lain. Keselamatan kita berbeda dengan keselamatan atau ajaran-ajaran keselamatan dari agama-agama lain. Sorga kita berbeda dengan sorga yang dipandang oleh agama-agama lain. Nilai-nilai kehidupan kita berbeda, dan lain sebagainya. Ketika kita memutuskan untuk menjadi anggota keluarga Allah, maka Allah langsung memisahkan kita dari hidup duniawi yang dikotori oleh dunia ini, sehingga kita bisa hidup bagi Allah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang ketiga, bagaimana kita bisa menyukakan, menyenangkan hati Allah bila kita memilih kasih setia dan pengenalan akan Dia. Itu firman Tuhan di dalam Hosea pasal 6 ayat 6. Dikatakan, sebab aku menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mengapa Allah menyukai kasih setia dibandingkan dengan korban-korban? Kasih setia karena kasih setia, saudara-saudara, bersifat kekal. Sedangkan korban-korban adalah kegiatan-kegiatan keagamaan, dan yang dikorbankan oleh orang-orang beragama semata-mata hanyalah berupa benda-benda. Dan sering, saudara, mereka tidak tulus dalam memberikan korban. Kita baca dalam Perjanjian Lama, Tuhan sering menegur bangsa Israel karena korban-korban yang diberikan itu tidak layak diterima oleh Tuhan. Di samping itu, saudara-saudara, Tuhan tidak butuh barang-barang. Makanya Tuhan berkata, aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Nanti di surga, saudara, hidup yang kita kenal adalah hidup dalam kasih. Itulah sebabnya Paulus berkata dalam surat Korintus, hanya tinggal 3 hal, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling utama adalah kasih. Kasih bersifat kekal. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pengenalan akan Allah. Tuhan tidak mau kalau kita hanya sekedar tahu tentang Dia. Pada umumnya banyak orang tahu adanya Tuhan, tahu tentang Tuhan. Ia mau agar kita sungguh-sungguh mengenal Dia secara pribadi, mempunyai hubungan secara pribadi. Di akhir zaman, kata-kata yang mengerikan yang akan didengar oleh orang-orang yang hanya tahu tentang Tuhan, tapi tidak mengenal Dia secara pribadi. Tuhan akan berkata, aku tidak mengenal kamu. Matius 7 ayat 21, Matius 25 ayat 12. Saudara, Alkitab berkata bahwa Allah itu kudus. Karena itu kita akan menjaga agar hidup kita tetap kudus. Allah itu adil dan benar. Karena itu kita harus menjaga ya, agar kita tetap ya menjaga keadilan dan kebenaran antara sesama. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita melihat pokok yang kedua. Mengapa Tuhan menciptakan kita? Yang kedua, kita dibentuk untuk keluarga Allah. Ini penting sekali, saudara-saudara. Alkitab berkata, Allah adalah Bapa kita, dan kita adalah anak-anaknya. Ini jelas berbicara tentang keluarga. Selama di dunia, kita harus mempersiapkan diri
bagaimana menjadi anggota keluarga Allah. Ya. Saudara, kita semua mengalami hubungan hidup dalam berkeluarga. Namun perlu diketahui bahwa kita tidak ada keluarga di bumi yang bertahan untuk selama-lamanya. Kita bisa menemukan dalam statistik bagaimana banyak pernikahan tidak bisa bertahan, putus di tengah jalan, dan banyak keluarga hancur. Itulah realita hidup dalam berkeluarga. Namun saudara, kita tidak perlu putus asa. Kita bersyukur di tengah-tengah badai yang menghantam kehidupan keluarga, Allah menyediakan kita keluarga yang dapat bertahan kokoh, yakni menjadi keluarga Allah, di mana Allah Bapa menjadi Bapa kita, dan kita adalah anak-anaknya. Ia adalah Bapa yang kekal, namun perlu diingat saudara-saudara, bahwa menjadi anggota keluarga adalah pilihan. Saudara bisa pilih, selama dunia mau pilih menjadi anggota keluarga Allah atau tidak, itu pilihan saudara. Nah, saudaraku yang kekasih, bagaimana syaratnya? Ada beberapa persyaratan untuk menjadi keluarga Allah. Yang pertama, saudara-saudara, menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus. Itu Alkitab. Alkitab berkata, Yohanes 1:12, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, hak, ya, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Begitu saudara menerima, begitu saudara percaya kepada Tuhan Yesus, Dia adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, saudara diangkat menjadi anak-anaknya. Jadi, saudara, kita hanya bisa menjadi keluarga Allah jika kita menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu, pastikan diri kita bahwa kita sudah menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus. Efesus pasal 1 ayat 5 berkata, dalam kasih, ya, Allah Bapa telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Nah, saudara, apakah saudara sudah benar-benar menerima, memilih untuk menjadi keluarga Allah? Apakah saudara telah menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus? Sejauh mana kepercayaan saudara kepada Tuhan Yesus? Saudara, apakah saudara menerima dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Apakah saudara percaya bahwa Yesus adalah Allah yang kekal? Apakah saudara percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup? Apakah saudara percaya bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk menggantikan saudara ketika Dia menebus dosa saudara? Apakah saudara percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian, naik ke surga, satu saat Ia akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya, menjemput orang-orang yang percaya. Saudaraku yang kekasih, apakah saudara hidup seperti Yesus hidup? Hidup yang memuliakan Allah. Kalau demikian, itu kepercayaan saudara, maka saudara adalah bagian dari keluarga Allah sekarang juga. Kemudian, yang kedua, melalui kelahiran baru. Untuk menjadi keluarga Allah, syarat yang kedua adalah melalui kelahiran baru. Saudara, syarat yang kedua untuk menjadi keluarga Allah adalah melalui kelahiran baru. Saya mau tekankan ini. Kelahiran kita yang pertama adalah kelahiran secara biologis, secara fisik. Dan untuk menjadi anggota keluarga Allah,
kita harus mengalami kelahiran secara rohani. Kelahiran baru, kelahiran secara rohani dikerjakan oleh Allah melalui Tuhan Yesus. Tidak bisa kita lakukan dengan usaha kita sendiri. Saudara bisa berbuat baik segudang, tidak akan bisa membuat saudara berubah. 1 Petrus 1 ayat 3a dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, kelahiran baru, kelahiran kembali, atau kelahiran baru adalah anugerah Allah. Tuhan menganugerahkan itu kepada kita, bukan usaha kita. Kelahiran kembali dikerjakan oleh Tuhan Yesus melalui kebangkitannya. Kelahiran baru adalah hidup yang penuh pengharapan. Kalau saudara sudah dilahirkan kembali, saudara memiliki pengharapan hidup yang kekal. Jika ini yang menjadi kepercayaan saudara, maka saudara layak menjadi anggota keluarga Allah. Dalam Yohanes 3 ayat 3 dan 5, Yesus berkata, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Biarlah kita sungguh-sungguh sadar, yakin bahwa kita sudah dilahirkan kembali. Yang ketiga, saudara, syaratnya harus menjadi bagian dalam jemaat dari Allah. Jemaat dari Allah. Syarat ketiga untuk menjadi keluarga Allah adalah dengan cara menjadi anggota jemaat Allah. Saudara, 1 Timotius pasal 3:15b katakan, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup. Tiang penopang dan dasar kebenaran. Saudara, menjadi keluarga Allah adalah menjadi anggota jemaat dari Allah yang hidup. Allah yang hidup adalah Allah yang dapat memberikan kehidupan. Tuhan Yesus berkata, aku datang supaya kamu memperoleh hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Menjadi anggota jemaat dari Allah yang hidup adalah menjadi anggota gereja yang menjadikan Injil, ya, yang menjadikan Injil sebagai dasar dari kehidupan, sebagai dasar dari kebenaran Injil itu sendiri. Nah, saudara yang kekasih, Rasul Paulus maksud saya, memberitahukan ciri-ciri gereja atau jemaat Allah yang benar agar kita tidak sembarangan mau menjadi anggota jemaat dalam satu gereja lokal. Di zaman akhir, saudara-saudara, zaman akhir ini banyak orang bermunculan, banyak pengajar-pengajar bermunculan menyebut diri sebagai penginjil, sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, tapi menyimpangkan kebenaran Injil. Dan itu sudah dinubuatkan dan sedang terjadi dan akan terjadi. Saya berdoa agar saya tidak ikut-ikutan secara seperti mereka. Jadi saudara harus hati-hati dalam memilih untuk bergabung dengan gereja-gereja yang tidak memakai Injil sebagai dasar gereja mereka. Mintalah hikmat supaya saudara terus berdoa dan berdoa supaya saudara ditunjukkan gereja yang Tuhan kehendaki di bumi ini. Yang ketiga, yang keempat, syaratnya memiliki relasi yang sehat secara vertikal dan horizontal. Ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan, 1 Petrus pasal 2:17 kata, hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah dan hormatilah raja. Saudara, hormati semua orang ini hubungan horizontal. Kita menghormati semua orang tanpa terkecuali
karena setiap orang memiliki dan melakukan sesuatu yang membuat dia layak untuk dihormati. Mungkin kita tidak senang orang itu. Jangan hanya melihat negatifnya. Kita menghormati orang karena ada sesuatu kualitas dalam hidupnya yang apa yang dia lakukan. Kedua, kasihilah saudara-saudaramu, dikatakan. Hubungan horizontal lagi. Yang kita anggap, saudara yang kita anggap, saudara kandung kita, saudara yang masih ada hubungan kekeluargaan. Ini hubungan horizontal ya. Hubungan dengan keluarga, hubungan dengan orang lain, ya, kita harus kasihi mereka. Tetapi juga saudara seiman di dalam Kristus Yesus. Walaupun kita memiliki banyak perbedaan, kita tetap mengasihi. Kemudian dikatakan takutlah akan Allah. Hubungan vertikal di sini. Allah di dalam Kristus Yesus patut kita takuti, kita hormati, karena Dia menciptakan kita. Dan Dia punya hak atas hidup kita. Allah punya hak mutlak yang mengirim seseorang. Siapa saja Dia kehendaki untuk kirim ke neraka, dan siapa yang akan dikirim ke surga. Itu hak mutlak Allah. Saudara, hormatilah raja. Ini hubungan vertikal juga, horizontal juga. Hubungan kita dengan pemimpin, raja atau presiden, apa saja bentuknya, para pemimpin yang dipercayakan tugas untuk memimpin. Kadang-kadang kita tidak sukai orangnya, pemimpin tersebut, tidak suka akan yang dia percayai, dan lain-lain. Tapi bila firman Tuhan, ya, bila Tuhan menganjurkan kita untuk menghormati pemimpin, kita harus hormati. Bukan menyembah ya. Kita tidak perlu percaya apa yang dia percaya, tapi tetap menghormati dia, apa yang dia lakukan dalam tugas-tugasnya, tanggung jawabnya. Satu hal yang sangat penting, saudara, yang harus kita lakukan sebagai tanda menghormati pemimpin kita adalah kita harus mendoakan para pemimpin kita. Itulah yang kita doakan dalam setiap pertemuan-pertemuan doa kita. Seminggu sekali, bahkan di rumah juga kita harus berdoa. Pokok ketiga, kita dibentuk untuk melayani. Saudara, Efesus pasal 2 ayat 10 berkata bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Nah, saudara, apakah saudara pernah menonton film tentang sorga? Sering sorga digambarkan dengan warna putih, berkilauan, atau berkabut. Kalau benar sorga itu seperti itu, barangkali kurang menarik ya. Nampaknya kurang menarik. Saya percaya saudara, sorga itu sangat indah dan pasti banyak taman-taman yang indah. Sehingga saudara dan saya akan betah di sana. Bahkan menghadapi Allah yang kudus, Allah yang besar, Allah yang Maha Kuasa, kita ambil bagian di sana dalam pelayanan. Luar biasa. Itulah tujuan Allah menciptakan kita, untuk melakukan hal-hal yang baik di bumi dan di sorga nanti. Saudara, nanti di sorga kita akan melayani Tuhan. Saya pernah ketemu dengan seorang, dia masih gagah dan sebagainya. Dia bilang, untuk apa pergi ke sorga? Di sorga itu, boring katanya. Masa tiap hari nyembah Tuhan katanya. Nah, saudara, itu gambaran yang sangat picik. Karena itu, Tuhan mau agar selama di bumi, kita harus belajar melayani Tuhan melalui melayani orang lain. Bukankah firman Tuhan berkata, jerih payahmu ya dalam melayani, tidak sia-sia. Saudara dan saya, dalam pelayanan kita, jerih payah kita tidak sia-sia. Karena ada maksud Tuhan membentuk kita, dan di saat kita menyembah Tuhan, kita melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan dengan cara melayani orang lain. Ya. Tuhan Yesus berkata, ketika aku telanjang,
kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Matius 25 ayat 36. Saudara, kita melayani Tuhan dengan cara saling melayani satu dengan yang lain. Ya. Sesuai dengan karunia yang diberikan kepada kita, sudah tentu firman Tuhan berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh setiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saudara dan saya adalah pengurus-pengurus yang baik kalau kita sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya ingin berkata kepada saudara, mari kita ucapkan bersama-sama, ya, Tuhan saya katakan dulu ya, Tuhan dari hidup saya adalah melayani Tuhan. Katakan, Tuhan, tujuan dari hidup saya adalah melayani Allah melalui melayani orang lain. Mari kita ucapkan bersama. Tujuan dari hidup saya adalah melayani Allah melalui melayani orang lain. Tuhan memberkati saudara. Nah, saudara, mengasihi dan melayani orang sangat baik. Tapi perlu diingat, melayani dan mengasihi dan melayani orang baik itu mudah. Tidak kesulit, tetapi melayani, ya, mengasihi dan melayani orang yang tidak layak menerima pelayanan tidaklah mudah. Seperti saudara melayani orang yang menyakiti kita, yang pernah menganiaya kita, menganiaya keluarga kita. Saudara, akan sulit untuk kita layani. Saya ada satu cerita ya. Ini mungkin, ini kalau tidak salah pernah dimuat di televisi. Beberapa tahun yang lalu ada kejadian seorang kriminal bernama Brian Nicholson yang membunuh 4 orang petugas di penjara supaya dia bisa keluar dari penjara. Dia berhasil membunuhnya dan dia lari. Ketika dia lari, dia masuk di rumah seorang gadis tinggal sendiri yang bernama Ashley Smith. Nah, saudara-saudara, di situ dia tinggal, dia mengancam wanita itu tidak boleh melaporkan polisi. Dan sudah tentu dia sangat ketakutan. Ya, sangat ketakutan. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Wanita ini dengan pertolongan Tuhan melayani, memberikan dia sarapan, memberikan dia makan tiap hari dan sebagainya. Satu hari ketika kriminal ini sedang makan sarapan, dia melihat satu buku yang ditulis oleh Rick Warren, Purpose Driven Life. Kebetulan gadis ini sedang mengikuti kursus ini, sehingga dia baca-baca. Rupanya judul daripada buku itu menarik kriminal ini. Dia bilang, tolong bacakan saya. Setelah baca beberapa lembar, terus sang kriminal ini berkata, saya tidak layak. Saya tidak layak. Tapi terus dilayani dan dilayani, secara tiba-tiba saudara dia menangis. Menangis dan dia bertobat, dia bilang saya akan mau menyerahkan diri kepada polisi. Dia bilang. Akhirnya saudara dia menyerahkan diri kepada polisi. Saudara yang kekasih, yang saya mau tekankan di sini adalah bahwa kita harus melayani Allah dengan melayani orang-orang lain, termasuk orang yang tidak layak dilayani. Sulit. Tetapi Tuhan menyuruh kita bukan hanya melayani orang baik, melayani orang-orang yang tidak layak dilayani. Yang keempat, ya, yang terakhir, kita diciptakan untuk sebuah misi. Kita diciptakan untuk sebuah misi. Mengapa Allah menempatkan kita di bumi? Tujuannya adalah untuk sebuah misi.
apakah tujuan dari misi gereja? Itu pertanyaannya. Berikut saya akan memberikan 2 alasan saja. Saudara, yang pertama, untuk meneruskan pelayanan misi Yesus. Saudara dan saya harus terus meneruskan pelayanan misi Yesus, karena Yesus telah berpesan kepada kita. Mari kita melihat di dalam Yohanes 17 ayat 8, ini yang dikatakan oleh Yesus. Sebagaimana Bapa mengutus kamu, mengutus aku, maka aku pun mengutus kamu ke dalam dunia. Jadi seperti Bapa mengutus dia, dia juga mengutus kita ke dalam dunia. Dengan kata lain, saudara, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah utusannya, adalah para misionaris. Kalau kita berkata bahwa kita menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi tidak mau terlibat dalam pelayanan misinya, maka kita tidak layak menjadi murid-muridnya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, alasan kedua, untuk memberi kontribusi bagi misi Allah. Paulus berkata di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Allah untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Nah, saudara perhatikan di sini, Paulus dengan jelas mengenal tujuan hidupnya, mengenal tujuan gereja ada di dunia, yakni untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Rasul Paulus memberi kontribusi besar sekali terhadap pelayanan misi. Yang pertama, dia rela mempertaruhkan nyawanya asalkan ia bisa memberitakan Injil keselamatan bagi bangsa ini. Bagaimana dengan saudara? Itu pertanyaan. Ada banyak saudara-saudara yang kita bisa kontribusikan dalam pelayanan misi. Seperti mendukung dengan doa terus-menerus dan mendukung dengan dana, keuangan kita. Kita mendukungnya supaya mereka terus bisa melayani. Kita tahu Crossway terlibat dalam memberi kontribusi besar-besaran dalam pelayanan misi di seluruh dunia. Tuhan memberkati. Kita juga ambil bagian di sana karena kita juga memberi kontribusi tentang pelayanan misi tersebut. Memberi, yang kedua itu memberi dorongan saudara-saudara lain untuk terlibat dalam pelayanan misi. Mungkin saudara juga bisa menulis surat kepada para misionaris, encourage them. Saudara tidak bisa beri apa-apa, kirim surat kepada mereka. Itu cara memberikan kontribusi. Orang Kristen pada dasarnya berhutang, saudara-saudara. Kita semua berhutang kepada Tuhan Yesus karena Yesus telah mempertaruhkan nyawanya untuk menebus kita. Dia membeli dengan harga yang mahal hidup kita ini. Saudara, dalam 2 Korintus 5:15 Rasul Paulus berkata demikian. Karena Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, untuk Yesus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 35 dikatakan, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran kepadanya. Doa saya, saudara-saudara, kiranya kita menjadi jemaat yang berkenan kepadanya. Dan akhirnya kita bisa menikmati kehidupan di sorga kelak. Amin.
Sebagai kesimpulan, kita sudah belajar bahwa Allah mempunyai tujuan yang sangat jelas bagi kehidupan kita. Pertama, untuk kemuliaannya. Kedua, untuk membentuk keluarga Allah. Untuk melayani. Untuk sebuah misi. Semua itu, saudara-saudara, adalah bagian dari persiapan kita untuk hidup dalam surga kelak. Kiranya keempat tujuan ini akan memberi semangat kepada kita untuk lebih sungguh-sungguh mempersiapkan diri sehingga kita siap ketika Tuhan Yesus mengangkat kita. Amin. Mari saudara kita tunduk kepala, kita berdoa. Nah, sebelum itu saudara, ada pertanyaan untuk direnungkan di sana. Perhatikan pertanyaan untuk direnungkan sebelum saya menutupnya. Dari keempat tujuan Allah menciptakan saudara, poin yang manakah yang sangat menyentuh hati saudara? Catat itu. Apakah faktor-faktor yang menggerakkan kehidupan saudara? Apakah ada? Metafor atau gambaran apakah yang paling baik yang menggambarkan kehidupan saudara saat ini? Apakah seperti sebuah pertandingan, lari maraton, dan lain sebagainya? Saudara bisa lihat sendiri apa gambarannya. Kemudian yang keempat, saudara, alasan-alasan yang paling umum apakah yang diberikan oleh orang untuk tidak bergabung dengan gereja lokal, dan bagaimana saudara menjawab mereka? Saudara akan menemukan ada banyak orang, saya tidak mau menjadi anggota gereja, saya tidak mau menjadi salah satu anggota gereja di bumi ini. Bagaimana jawab saudara setelah mendengar khotbah hari ini? Apakah saudara sudah menggunakan karunia-karunia dan talenta-talenta saudara untuk melayani Tuhan? Yang keenam, apa saja kontribusi yang kita dapat berikan bagi pelayanan misi Allah? Tuhan memberkati saudara dengan limpahnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami bahwa Engkau mempunyai tujuan yang sangat mulia untuk menciptakan kami. Biarlah Tuhan keempat unsur tadi, keempat aspek kehidupan tadi, mengapa Tuhan menciptakan kami, sungguh-sungguh terus mengiang-iang di telinga kami, dan kami didorong untuk melakukan sesuatu dan sadar bahwa hidup kami ini sangat penting. Kami sedang mempersiapkan diri di bumi ini untuk kehidupan yang akan datang. Berkati sidang jemaat, berkati kami sekalian, supaya kami menjadi gereja yang sungguh mengantisipasi kedatangan-Mu, dan sekarang ini mempersiapkan diri sedemikian rupa untuk menyambut Tuhan yang kami sembah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Sidang jemaat, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, kiranya beserta dengan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.